Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sering dikenal dengan P5. Di sini kami akan mengambil tema tentang gaya hidup yang berkelanjutan, yang mana ini adalah salah satu dari beberapa tema yang ada pada P5. Nah, pada tema gaya hidup yang berkelanjutan ini, kami fokus pada pengolahan limbah menjadi barang yang lebih bernilai guna. Oke, yuk simak terus penjelasannya. Nah, tujuan pencapaian proyek profil pelajar Pancasila ini ya, yang pertama adalah agar peserta didik itu mampu memahami dampak aktivitas manusia, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Dan peserta didik juga diharapkan nanti mampu membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah terhadap lingkungan. Kemudian juga mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya sehingga mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya dan juga memahami pengolahan limbah menjadi barang yang lebih bernilai guna. Itulah tujuan dari proyek ini. Kemudian jadwal kegiatan proyek P5 ini dilaksanakan selama 5 hari. Nah, seperti apa yang akan dilalui? Nah, oke. Yang pertama atau hari pertama yaitu adalah pemahaman materi, yang mana pada hari pertama itu peserta didik itu masuk pada kelasnya masing-masing. Kemudian di dalam kelas secara berkelompok dengan dibantu oleh fasilitator untuk memahami materi yang akan diberikan. Sehingga pada hari pertama ini diharapkan adalah peserta didik memahami materi yang diberikan sesuai dengan tujuan P5 tadi. Yang kedua atau hari yang kedua yaitu adalah guru tamu. Tetapi sebelum guru tamu itu eh, di berlangsung ya, sebelum guru tamu itu berlangsung, peserta didik di pagi harinya itu sekitar jam 7 atau mulai jam 7 mereka memunguti dan memilah sampah. Kemudian sampah tersebut dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Barulah setelah itu peserta didik eh, persiapan untuk menerima materi tentang pengolahan limbah menjadi produk kreatif oleh narasumber yang telah disediakan. Selanjutnya pada hari ketiga, yaitu adalah pengolahan limbah, yang mana pada hari ketiga ini peserta didik mengolah limbah menjadi suatu produk yang bernilai guna. Kemudian pada hari ketiganya peserta didik mempresentasikan hasil karyanya di masing-masing kelas. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan diharapkan dari ini semuanya peserta didik memahami ternyata bahwa limbah itu ketika diolah memiliki barang-barang yang lebih bernilai guna daripada limbah itu dibiarkan saja. Kemudian selanjutnya, nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail kegiatan-kegiatan di hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, pada hari pertama ini yaitu kegiatannya dimulai jam 7 hingga jam 11. Nah, pada hari pertama, peserta didik itu membawa kertas manila dan alat pewarna. Buat apa? Nanti untuk membuat mind mapping. Nah, baiklah. Kegiatan hari pertama itu di dalam kelas dengan didampingi oleh fasilitator. Di awal, fasilitator itu menjelaskan tujuan kegiatan, alur kegiatan, dan hasil yang diharapkan pada kegiatan tersebut. Setelah fasilitator selesai menjelaskan tujuan kegiatan, alur, hingga hasil yang diharapkan, maka barulah
berlanjut ke kegiatan inti, yang mana pada kegiatan inti peserta dibentuk berkelompok. Setelah peserta didik berkelompok, mereka berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ada atau tema yang telah diberikan. Boleh tema itu nanti diundi atau ditentukan, ya. Itu kebijakan dari masing-masing fasilitator. Dari tema itu, mereka kemudian langsung mencari informasi dari modul yang telah disediakan. Jadi modul sudah ada, sudah disediakan sesuai dengan tema-tema yang ada di situ, dan peserta didik cukup mencari di situ, memahami, mempelajari. Setelah peserta didik memahami, mereka akan menuangkan hasil apa yang telah mereka pahami pada sebuah kertas manila untuk dibuat mind mapping. Setelah peserta didik membuat mind mapping, maka kemudian mereka mempresentasikan di depan kelas dan didiskusikan dengan tanya jawab. Nah, itu kegiatan inti. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penutup. Pada hari pertama ini kegiatan ditutup dengan simpulan dari masing-masing fasilitator. Setelah menyampaikan kesimpulan, maka peserta didik dibagikan form rencana kerja, yang mana form rencana kerja ini adalah untuk memancing peserta didik agar mereka memiliki rencana kerja, sehingga hasil akhir nanti atau produk yang akan digunakan atau dibuat nanti akan dapat berhasil ataupun dapat menjadi produk-produk yang benar-benar berkualitas. Setelah itu, fasilitator menjelaskan kegiatan selanjutnya atau kegiatan untuk hari kedua, dan yaitu peserta didik membawa 3 plastik warna merah, plastik warna kuning, dan plastik warna hijau. Setelah itu, peserta didik kegiatannya ditutup dan mereka persiapan untuk sholat zuhur di sekolah. Setelah sholat zuhur, peserta didik dapat menyiapkan bahan-bahan atau merancang proyek yang akan dibuatnya di masing-masing rumah. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa contoh mind mapping, ya. Ada beberapa mind mapping, ya. Dari yang ini juga hasil dari karya-karya peserta didik yang dahulunya atau di mapel-mapel yang sebelumnya. Ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peserta didik agar peserta didik memiliki gambaran seperti apa itu mind mapping. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah program panduan kerja siswa, ya. Panduan kerja siswa yang mana ini diberikan di akhir pembelajaran hari pertama tadi. Dari sini diharapkan peserta didik tahu langkah-langkahnya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasilnya nanti seperti apa. Jadi mereka tahu dari desain panduan siswa ini, peserta didik sudah memiliki gambaran apa yang harus saya lakukan, nanti hasilnya harus bagaimana, oh nanti yang dinilai apa saja. Oke, kemudian selanjutnya adalah form rencana kerja. Inilah form rencana kerja yang sebagai pemantik peserta didik agar mereka memiliki rencana-rencana, dan harapannya nanti mereka sudah memiliki rencana yang matang di hari ketiga. Dan form ini nanti akan dikumpulkan di hari ketiga. Nah, pada hari yang kedua, itu diawali dengan pemungutan dan pemilahan sampah. Pemungutan dan pemilahan sampah itu dilakukan pada jam 7 hingga jam 8, yang mana peserta didik memilah sampah dari sampah yang ada di sekitar sekolahan atau sekitar kelas. Yang mana kemarin peserta didik sudah diinstruksikan untuk membawa 3 plastik. 3 plastik itu terdiri dari plastik warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Mereka membawa 3 plastik yang akhirnya
plastik itu digunakan untuk memilah sampah yang ada di sekitar. Nah, selanjutnya pada pukul 8 peserta didik melakukan bersih diri, sarapan, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan masuk ke ruang indoor yang dipandu oleh fasilitator. Setelah itu di indoor pada jam 8.30 hingga jam 9.00, peserta didik menerima materi dari guru tamu tentang produk kreatif pengolahan sampah menjadi produk yang berkualitas hingga selesai. Dan setelah selesai, peserta didik melakukan sholat zuhur berjamaah di sekolahan dan dilanjutkan dengan persiapan bahan dan alat di rumah. Pada hari ketiga, peserta didik membawa bahan dan alat ke sekolahan. Bahannya apa? Bahannya adalah berupa limbah. Limbah yang telah disiapkan sebelumnya oleh peserta didik. Pada jam 7, peserta didik masuk ke kelas, kemudian fasilitator menjelaskan tujuan kegiatan, alur kegiatan, dan hasil yang diharapkan pada kegiatan tersebut. Kegiatan inti di hari ketiga ini adalah peserta didik bersama dengan kelompok mengolah limbah menjadi barang yang lebih bernilai guna dengan didampingi oleh fasilitator. Proses kegiatan didokumentasikan melalui video dengan memperhatikan unsur kreativitas dan diupload pada link berikut ya. Atau juga peserta didik dapat men-scan barcode yang sudah ada untuk mengupload video. Kemudian terakhir setelah produk jadi, maka produk dapat disimpan pada tempat yang aman. Ya, apabila belum selesai juga dapat diselesaikan atau dikerjakan di rumah. Pada hari keempat, peserta didik membawa produk yang telah dibuat. Apabila produknya dilanjutkan di rumah, maka produk harus dibawa lagi ke sekolahan. Tetapi kalau produk sudah di sekolahan, maka peserta didik tidak perlu membawa produk. Setelah fasilitator menjelaskan pada tahap awal, tahap pendahuluan, maka peserta didik selanjutnya adalah menceritakan atau mempresentasikan produk yang telah dibuat. Peserta didik dapat menceritakan atau mempresentasikan bahan dan proses pembuatan hingga produk jadi. Jadi dari awal. Jadi peserta didik per kelompok itu maju ke depan. Menceritakan nanti. Oh, bahan mulai dari bahan-bahannya, persiapan awal. Oh, bahannya ini, dan itu. Kemudian setelah itu peserta didik menjelaskan bagaimana proses pembuatan produk tersebut dari awal hingga akhir. Dari situ kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, mulai dari kegunaan produk, dampak terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Setelah proses ini dilakukan dan dilalui, maka produk yang telah dibuat tadi dikumpulkan atau disimpan di ruang meeting pada tempat yang disediakan di masing-masing jurusan. Dan nantinya akan dipilih 3 hasil karya terbaik. Ini adalah asesmen penilaian. Penilaian ini memang dibuat simpel. Jadi perencanaan yang dinilai ada 3 poin, pelaksanaan ada 4 poin, dan untuk hasil nanti ada 2 poin yang akan dinilai. Nah, baik, berikut adalah beberapa contoh hasil pengolahan limbah. Ini ada beberapa contoh hasil pengolahan limbah dari tempurung kelapa, dari paralon, dari bekas minuman, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk hasil dari pengolahan limbah yang disesuaikan dengan mata pelajaran. Nah, misalnya yang satu ini adalah PAI. Tugasnya membuat tempat ibadah gitu. Kemudian ada seni, ada
PKN, dan ada IPAS. Jadi Bapak Ibu fasilitator juga memiliki hak ataupun menawarkan terkait bentuk produk apa yang nantinya akan dibuat oleh peserta didik. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kami terkait P5. Semoga bermanfaat. Mari berkarya untuk kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.